Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, seluruh serta pemirsa YouTuber dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi dengan saya Fajar Fahrul Najhi. Kali ini kita akan melakukan uji coba mendaftar Turnitin secara gratis karena di sini saya mendapatkan akun yang nanti bisa kita pakai ya untuk kegiatan melakukan pemeriksaan similaritas atau kemiripan atau plagiasi ya dalam dokumen karya tulis ilmiah yang kita buat. Di sini saya mendapatkan kelas ID dan enrollment key sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021. Nah, karena di sini keterbatasannya hanya ada dua tas atau dua dokumen yang kita bisa unggah. Jadi tas yang pertama itu sebanyak 3 kali, tas yang kedua juga sebanyak 3 kali. Berarti kita punya kesempatan 6 kali submit ya. Lebih dari itu maka kita harus menunggu jeda waktu 24 jam terhitung sejak dokumen tersebut kita unggah. Nah, kita bisa mengakali supaya nanti bisa menjadi versi unlimited atau tanpa batas dengan memanfaatkan temporary mail ya. Nah, jadi di sini kita akan mempraktekkan mail. Yang kedua yaitu registrasi di Turnitin menggunakan kelas ID dari yang kita peroleh. Langsung saja ini kita copy mail, paste di sini. Oke, di sini kita ada beberapa ya, tapi saya lebih cenderung memilih yang paling atas sendiri ya, karena ini sudah diindeks oleh Google dan Google sendiri yang akan melihat rating dari situs tersebut ya. Oke, setelah itu kita akan diarahkan ke halaman seperti ini ya. Biasanya kita harus verifikasi seperti captcha ya. Kita pilih saja di sini keterangannya airplane ya, pesawat. Oke, lanjut. Nah, oke sudah. Nah, jadi mail ini fungsinya untuk resubmit atau bisa digunakan untuk simulasi atau uji coba gini ya. Nah, kita copy saja ya dari yang sudah ada, kita copy. Nah, kita paste di sini ya. Untuk sandinya kita samakan ya, seperti ini ya. Kita ambil depannya saja ya. Dan ini sudah dianggap sebagai strong password ya tentunya ya. Ketika nanti di Turnitin mengharuskan ada strong password ya, ada kombinasi huruf kecil, besar, angka gitu ya. Nah, oke sudah. Setelah itu di sini di bawah ada keterangan inbox ya. Nah, jadi nanti semua ketika ada verifikasi konfirmasi dari Turnitin kita bisa lihat inboxnya di sini ya. Berikutnya kita masuk ke Turnitin ya, turnitin.com ya. Ini saya coba perbesar. Ya, oke, turnitin.com. Oke, sudah. Terus kita pilih create account. Oke, klik ya. Terus kita pilih yang student ya. Jadi di sini ada beberapa, kita pilih yang student ya. Nanti untuk proses submit ya. Oke, sudah. Terus untuk kelas ID-nya kita masukkan ya. Untuk kelas ID-nya ini kita masukkan. Kita copy paste saja ya. Terus kelas enrollment key-nya kita masukkan. Udah. Usernya misalkan saya masukkan Fajar Fahrul Najhi ya. Nah, ini Fahrul Najhi-nya ya, Fajar Fahrul ini ya. Terus Najhi-nya di sini. Oke, berikutnya emailnya ya. Ya, ini bagian yang kritikal ya, jangan sampai salah. Copy. Nah, kayak kita paste di sini. Oke, kita perbesar ya. Terus untuk passwordnya ini.
Nanti untuk password ini ya. Oke, sudah. Terus sayangnya ketika kita mau membuat book user ya, jadi ini kan satu-satu ya. Kita misalkan mau mengenerate katakanlah layanan di emailnya mau 1000 gitu ya, 1000 email sekali klik gitu ya misalkan. Terus ini kita mau buat satu klik langsung 1000 user. Sayangnya ini nggak bisa karena ini ada pengamannya ya, I'm not robot ya, captcha-nya ya. Nah ini yang belum bisa diakali ya. Nanti mungkin teman-teman YouTuber atau teman-teman yang lain bisa mengakali ya bagaimana caranya ya. Oke, setelah itu kita klik agree ya. Ya, ini ada yang question answer-nya ya. Kita pilih dulu ya. Misalkan saya milih author ya. Autornya biar mudah kita ambil nama yang depan sendiri ya jawabannya ya. Oke, sudah, terus I agree. Oke, sudah, kita langsung masuk ke sini ya. Nah, kita lihat di sini statusnya yaitu aktif ya. Mulainya 22 Februari, udah cukup lama ya. Terus berakhirnya tanggal 27 Agustus ya. Nah, oke, sudah. Nah, saya akan coba mendemonstrasikan ya cara mensubmitnya ya. Ini contoh. Saya punya naskah laporan penelitian tindakan kelas ya. Dan memang belum saya parafrase ya karena mengingat waktu dan ada beberapa diklat penulisan artikel ilmiah yang saya ikuti ya. Nah, ini untuk uji coba saja. Di sini kalau kita pakai Turnitin unlimited ya. Jadi submit ya. Terus nanti submission titelnya misalkan periksa cek plagiasi laporan PTK misal gini ya. Nah, di sini ada pilihannya ya, cut and copy paste your paper atau ini upload. Kita pilih yang upload ya di sini ya, karena akan lebih mudah ya. Please enter submission text ya. Will take your privacy, your file may be only be share ya. Oke, kita ini versi yang ini ya, kita pilih yang ini ya, single file upload ya. Atas ya. Kalau yang ini hanya sekedar copy paste ya, ini kita pilih yang atas single file upload. Oke, setelah itu submissionnya ini ya. Submission titelnya cek plagiasi. Ya, kita coba choose ya, choose from this computer. Saya akan pilih misalkan coba saya upload untuk yang artikel saya ya, yang terakhir. Mana ya? Ini. Ini saya hapus dulu ya untuk daftar pustakanya ya. Nah, biar nanti saya kepengen tahu ada bedanya nggak. Kalau yang kemarin untuk yang pakai daftar pustaka 10% lah, ini yang tanpa daftar pustaka ya. Jadi ketika upload, kalau kepengen tahu benar-benar berapa jumlah plagiasinya, karena di sini kita nggak ada pilihan ya, exclude gitu kan. Jangan pindah untuk daftar pustaka, jangan pindah untuk nama bab misalkan. Jadi ini saya copy ulang ya. Jadi ini saya hapus ya daftar pustakanya ya. Oke, ini tanpa daftar pustaka ya. Ini coba ya, tak hapus. Oke, tak simpan ya. Oke, ini berarti cek plagiasi artikel JGDD.
best practice ya. Oke. Oke. Nah ini. Oke, sudah, kita coba upload ya. Kita upload, kita tunggu hasilnya ya. Kita tunggu hasilnya. Oke, langsung kita confirm aja ya. Kalau mau periksa ya bisa per halaman gini ya. Oke, karena ini sudah saya finalisasi ya, sudah saya revisi berulang kali. Kita langsung klik confirm aja ya. Ada 15 halaman ya. Oke, terus kita return to assignment ya. Oke, ini keterangannya processing ya. Kita tunggu dulu. Nah, sambil menunggu saya akan coba jelaskan ya. Jadi di sini dia masih aktif ya. Jadi tahu aktifnya itu di bagian home. Ya, sini masih aktif sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021 ya. Jadi di sini masih kita bisa pakai ya sampai dengan tanggal 27 Agustus. Oke, dan di sini similarity-nya cuma 2% ya, luar biasa. 2% ya tanpa daftar pustaka ya ini. Kalau kemarin dengan daftar pustaka itu similarity-nya ini ya, ini kalau dengan daftar pustaka ya. Similarity-nya itu 10%. Nah, ini. Ya, ini similarity 10% ya. Tanpa daftar pustaka ini similarity-nya 2% ya. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Nah, oke. Ini pun bawaan dari format jurnalnya ya. Ini pun sebenarnya nggak dihitung ya. Oke, ini ya bombastis ya. Bagi saya sebagai pemula bombastis. Ini juga sama ya. Oke. Oke, ini ya. Nah, oke. Jadi ini hasilnya ya. Jadi kalau kita bisa masuk ke akun Turnitin itu enaknya kayak gini ya. Bisa diklik, kita bisa lihat ya, gini laporannya. Terus oke, gini ya. Udah ya. Jadi ini hasilnya. Ya, ini best practice yang saya konversi jadi artikel ilmiah ya. Semoga bisa masuk di jurnal guru Diksusdikmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, berikutnya kita save ya ini ya, kita download ya. Nah, ada dua cara ini. Ada yang originally submitted file. Kalau kita pilih originally itu berarti filenya asli ya. Tapi tadi saya submitnya pakai file doc ya. Nanti ketika di download ya jadi PDF. Nah, kalau digital recipe itu bentuknya ya kita coba aja ya. Oke, kalau tiga-tiganya itu bentuknya gimana? Nah, originally berarti ini file doc-nya aslinya ya. Kita download lagi digital recipe. Kita klik ya digital recipe. Jadi ada 3 pilihan ya. Terus satu lagi, nah ini kan. Oke, sebentar ya. Satu lagi current view ya. Current view ya. Bahasa Inggrisnya bukan current view ya. Oke, current view itu tampilan yang sekarang aktif ya. Jadi tampilannya akan kayak gini ya. Nah, ini yang akan memandu kita poin-poin mana saja yang akan kita itu ya analisa ya untuk diparafrase ataupun diganti dengan bentuk lain dengan makna yang sama atau melakukan sadur ulang gitu ya. Nah, ini contoh hasil reportnya seperti ini ya. Ini 2% ya, 2% similaritasnya. Ini kalau misalkan ininya nggak dihitung ya barcode ini karena format dari jurnalnya ya. Ya, ini juga format dari jurnalnya, ini juga abstrak ya. Mungkin hanya
Ya mungkin hanya 1% ya. Ya 1% mungkin ya. Oke. Ini keterangannya ya. Persentasenya ada yang dari UNY ya, ada yang dari Ristek Dikti ya, ada dari UPI ya. Nah terus berikutnya satu lagi itu munculnya di download sini ya. Nah yang satunya lagi itu digital receipt kayak gini ya. Bentuknya ya submissionnya ini sudah ditampilkan ya. Jadi jumlah halaman. Jadi kalau di sini itu rincian informasi tentang file tersebut ya, halamannya, jumlah katanya, jumlah karakternya, terus kapan kita mengunggah ini ya, submission ID-nya itu ya, terus autornya saya sendiri. Ya, assignment titelnya tugas 1 ya ini ya. Nah, berikutnya setelah kita bisa mensubmit ya, keterangan berikutnya yaitu kita hanya bisa melakukan keterangan di sini. Oke, the due date for this assignment has passed gitu kan. Due date berarti tenggang waktu ya untuk tugas has passed, telah dilalui ya, telah lewat ya. Nah, karena startnya ini, jadi di sini yang perlu diketahui satu, di sini kita bisa menggunakan submission atau cek plagiasinya sampai dengan tanggal 27 Agustus ya. Di sini keterangannya ya, startnya 22 Februari, berakhir di 27 Agustus. Namun yang perlu diketahui di sini untuk tugasnya itu startnya 23, berakhirnya tanggal 8 Maret. Nah, otomatis kita sudah lewat ya, karena ini Agustus ya, tanggal 2 Agustus ya. Maka di sini keterangannya ketika mau submit ulang itu resubmission are not allowed after the due date. Kita nggak bisa ngirim ulang ya, mensubmit ulang ya. Tapi kalau tanggalnya tidak kita lewati tanggal ini ya, tanggal penugasannya ya. Misalkan ini sampai dengan Agustus, kita bisa 3 kali setahu saya ya. Lebih dari 3 kali kita resubmission itu dengan menunggu 24 jam setelah kita submit. Jadi kalau tanggal penugasannya nggak lewat, kita bisa melakukan submission 3 kali langsung keluar kayak gini hasilnya. Setelah itu kita mau submit ulang, kita harus nunggu 24 jam ya. 24 jam setelah disubmit ya. Waktu yang bisa dibilang singkat atau bisa dibilang lama, bergantung pada situasi kondisi situasi kondisi di mana kita memang di situ sedang dikejar oleh waktu atau memang masih senggang ya. Nah ini sangat personal ya kepentingannya. Nah karena di sini ada limitasi atau keterbatasan, maka kita bisa mengakali ya. Jadi ini kan saya hanya bisa submit 2 kali ya, ini nggak bisa resubmit. Nah ini tombolnya pun udah nggak bisa ya, itu kan. Nah ini kita bisa submit ya, tapi hanya 2 kali. Nah gimana supaya kita bisa submit ulang lagi ya? Nah kita tinggal memanfaatkan ini ya, temporary email ya. Nah karena tadi kita sudah daftar, di sini ada keterangan this is your Turnitin digital receipt ya, akan masuk di inbox ya. Seolah-olah ini adalah email yang sesungguhnya, dalam pengertian bukan fake email ya, bukan email palsu. Karena fake email itu dia hanya bekerja mungkin dengan waktu yang terbatas 1, 2 hari, 3 hari gitu ya. Tidak selamanya aktif email tersebut karena sifatnya temporer. Aktif dengan jangka waktu tertentu ya tentunya. Nah di sini kita bisa melihat, kita keluarkan lagi I'm a human containing a truck ya, truck. Oke. Truck ya, ini bukan ya. Ini bukan. Ya. Oke, terus
ya. Oke. Nah, di sini ada keterangan Dear Fajar Bahrun bla 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 ini ya, Turnitin. Oke, di sini nggak ada konfirmasi ya. Oke, mungkin masukan buat Turnitin harusnya ada konfirmasinya ya. Ini kebetulan tidak ada ya, jadi malah nggak perlu konfirmasi lewat email ya. Oke. Nah, kita bisa membuat lagi ya. Kalau tadi kan emailnya Nexivo ya, Nexivo. Nah, kita bisa membuat satu lagi yaitu dengan cara pilih change ya, change email address gini ya. Oke. Nah, ketika kita klik change ya, maka emailnya kita lihat ya sama nggak 4037. Oke, kita coba. Oke, kita bisa klik delete this address ya, coba ya. Biar nanti berubah, prinsipnya kan merubah email ya. Nah, ini udah beda lagi ya. Nah, ini bisa kita pakai ya. Jadi ini, oke, ini saya keluarkan dulu ya. Ini saya keluarkan dulu. Nah, ini udah cukup ya. Ini tak logout dulu ya. Saya keluarkan dulu. Nah, ini udah keluar ya. Nah, terus kita bisa create account ya. Student ya, diulangi caranya ya dengan email yang baru ini. Tinggal kita copy ya. Nah, tinggal nanti dimasukkan di sini ya, paste. Oke, paste ya. Caranya sama. Jadi karena emailnya bisa kita buat sesuai kebutuhan, maka walaupun ini kelas ID-nya terbatas, hanya untuk 2 saja ya. Jadi oke, hanya untuk 2 saja, 2 submit ya. Namun kita bisa perbanyak sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Dan memang di sini waktunya terbatas ya sampai dengan tanggal 27 Agustus. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Nanti tips berikutnya akan coba saya bagikan. Dukung selalu channel saya dan mohon doanya semuanya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.